Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divina Puspitasari dengan akhiran NIM 016. Saya dari Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Jadi, di video saya kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait proyek Laravel saya, yaitu terkait dengan backend donasi online. Untuk website kali ini, dirancang untuk membantu masyarakat dalam kegiatan donasi secara digital. Melalui sistem ini, nantinya pengguna dapat melihat satu, donasi, lalu yang kedua, membaca detailnya, dan ketiga, nantinya pengguna dapat memberikan donasi secara langsung melalui form yang telah disediakan di dalam website tersebut. Untuk pertama-tama, kalian harus mengaktifkan XAMPP kalian terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan XAMPP Control Panel dengan versi 3.3.0 dan dimana Apache kalian harus start terlebih dahulu, lalu MySQL juga harus start juga. Mengapa harus menggunakan XAMPP di sini? Dikarenakan nantinya akan membantu untuk menjalankan website kalian di dalam Chrome. Setelah kalian mengaktifkan XAMPP kalian, lalu di sini saya akan membuka folder saya di aplikasi Visual Studio Code, yang dimana nama file saya namakan backend donasi. Di video kali ini juga saya akan menjelaskan terkait dengan MVC, yang dimana MVC ini adalah model view dan controller. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan model, dimana model ini adalah bagian dalam mengatur data dan interaksi dengan database di Laravel sendiri. Untuk contohnya, pada app models di sini di dalam donasi.php, di mana tugas model ini nantinya akan mengambil data dari database, lalu menyimpan data baru dan memperbarui dan menghapus, atau bisa disebut dengan update dan delete. Untuk yang terakhir adalah view, yang dimana view ini nantinya akan digunakan untuk menampilkan hasil kepada pengguna. Tetapi di project backend donasi ini adalah backend API, maka view-nya bukan halaman HTML, tetapi respon JSON dari controller. Untuk contoh view ini terdapat pada JSON respon. Untuk yang kedua ini terdapat controller, yang dimana fungsi controller sendiri yaitu mengatur logika dalam aplikasi, atau bisa menerima request dari pengguna memanggil model untuk simpan data, lalu akan mengirimkan hasilnya atau respon. Untuk contoh file sendiri terdapat pada app http controllers admin donasi controller.php. Di mana tugas controller ini nantinya akan menerima permintaan atau request dari user melalui route. Lalu yang kedua, menghubungkan data dari model ke respon atau view. Lalu yang terakhir, menentukan apa yang harus dilakukan sistem. Misalnya nih, menambahkan donasi atau menampilkan daftar donasi. Jadi setelah kita mengetik untuk PHP Artisan Serve, nantinya terdapat server lokal, yaitu di HTTP 127.0.0.18000. Di sini kita akan mengklik link tersebut, lalu akan diarahkan ke Chrome, yang di sini nantinya akan terdapat tampilan login, yang dimana email sendiri yaitu admin@gmail.com, lalu untuk passwordnya adalah password. Lalu setelah itu akan login. Setelah itu akan diarahkan ke two factor challenge, yang dimana ini harus memasukkan kode yaitu pada aplikasi Authenticator. Tampilan awal, di sini terdapat beberapa fitur utama dari web donasi. Yang pertama, pada halaman utama atau homepage, di sini pengguna dapat melihat daftar semua kampanye donasi yang sedang aktif.
Alur kerjanya menggunakan konsep MVC. Di kategori ini terdapat gambar, lalu nama kategori dan aksi. Di sini saya akan menambahkan gambar dan kategori. Di sini saya menamakan kategori yaitu timbul, dan kita akan simpan nantinya akan dapat pop-up berhasil, di mana gambar tersebut akan muncul dan kategori yang bernama imut akan muncul, dan di sini terdapat aksi yaitu edit dan hapus, yang dimana edit ini saat kita klik nantinya akan diarahkan ke edit kategori, yang dimana nantinya kita dapat mengedit gambar dan nama kategori tersebut. Kita ganti nama kategori menjadi gemas. Setelah itu kita akan mengklik tabel campaign. Sini terdapat judul campaign, selalu kategori, gambar, dan target donasi, dan tanggal lahir. Tabel belum terisi, nantinya akan terdapat data belum tersedia. Dan kita akan klik tambah, lalu akan diarahkan ke tambah campaign, yang dimana kita akan memasukkan gambar, lalu mengisi judul campaign, lalu terdapat kategori, lalu terdapat deskripsi dan target donasi dan tanggal berakhirnya. Lalu jika sudah mengisi semua data di tambah campaign, nantinya kita akan klik simpan. Lalu terdapat pop-up berhasil dan data berhasil disimpan. Nantinya judul, kategori, gambar, target donasi berakhir, dan aksinya nanti akan muncul di tabel campaign sendiri. Dan di aksi ini terdapat edit dan hapus, yang dimana nantinya kita dapat mengedit misal di bagian donasi. Lalu terdapat pop-up berhasil, yang dimana data berhasil diedit. Lalu kita lanjut ke tabel donatur. Lalu jika data belum diisi, nantinya akan terdapat tulisan yaitu data belum tersedia di tabel donatur. Di mana ini juga terdapat tabel donasi. Di sini terdapat tanggal awal dan tanggal akhir tabel profil saya, di mana yang pertama ini terdapat faktor authentication, lalu yang kedua terdapat edit profile, yang dimana nantinya kita dapat mengupdate profil kita, lalu kita dapat mengupdate password kita juga. Lalu untuk slider sendiri pada tabel terakhir, slider terakhir terdapat tabel yang berisi upload slider, yang dimana tabel tersebut berisi gambar dan link slider. Dan di bawah ini dapat gambar, lalu link promo dan aksi, yang dimana jika data belum kita isi, nantinya akan terdapat tulisan data belum tersedia, yaitu berhasil. Lalu di sini akan muncul gambar yang kita upload dan link promo, lalu dapat aksi. Lalu ketika di aksi terhapus, klik push, lalu
akan terdapat pop-up yang berisi apakah kamu yakin untuk menghapus data ini. Jika ya, nantinya data akan terhapus. Lalu muncul pop-up berhasil. Mungkin segitu dulu video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.